Sahabat Gembala, dalam obrolan pengembalaan kali ini, saya membahas tentang isu yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu tentang counseling. Ada gembala yang bertanya, "Pak, apakah kita harus ahli dalam melakukan counseling kepada pelayanan di jemaat kita?" Banyak yang mengatakan saya tidak punya kemampuan counseling dan saya merasa tidak kompeten kalau tidak memiliki counseling, karena saya sering mendengar bahwa seorang gembala harus memiliki kemampuan counseling. Sedangkan saya merasa seperti tidak punya kualifikasi itu. Nah, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tugas gembala. Memang dalam ilmu pengembalaan kita diminta untuk mendoakan jemaat, pergumulan mereka dalam perkunjungan dan seterusnya. Tetapi sekarang dengan berkembangnya pelayanan di dalam gereja, maka ada satu cabang ilmu baru yang disebut dengan pastoral counseling. Dan memang itu tidak terlalu banyak diajarkan di STT kecuali dia mengambil jurusan khusus atau master di bidang counseling. Dan itu yang membuat tentunya dengan informasi yang mereka terima para gembala, akhirnya mereka merasa tidak kompeten, tidak mampu untuk melakukan pelayanan counseling. Nah, saya ingin memberikan tips bagi gembala-gembala yang merasa tidak mampu melakukan counseling. Sebenarnya apa yang para gembala lakukan, Bapak Ibu lakukan di jemaat ketika Bapak Ibu datang ke rumah, berbicara, berbincang dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, kemudian Bapak Ibu mendoakan dengan mereka, bersama mereka, sebenarnya itu adalah sebuah proses counseling. Dan itu sebuah proses yang sudah merupakan standar dasar daripada counseling. Mungkin hanya Bapak Ibu perlu menambahkan beberapa keterampilan-keterampilan yang perlu untuk mempertajam kemampuan itu. Nah, di dalam kita mengerti tentang pelayanan counseling ini, tentu tidak harus kita memiliki pendidikan formal. Bisa sekarang begitu banyak materi di YouTube tentang counseling dan kita bisa belajar dari situ. Atau kita mengklik di website tentang bagaimana melakukan pelayanan counseling. Ikuti langkah-langkahnya. Jadi kata kunci yang pertama adalah kita belajar. Ya, jadi kita belajar terus apa itu pastoral counseling. Tetapi yang kedua, memang kita harus ingat, jangan gembala merasa tidak mampu, karena memang proses counseling itu adalah sebuah proses perjalanan waktu. Bapak Ibu para gembala memerlukan hal yang namanya jam terbang. Ya. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu saudara sebagai gembala langsung memiliki keterampilan, keahlian sebagai counselor, sebagai seorang gembala. Itu proses. Jadi ketika di tengah perjalanan kita sebagai gembala merasa tidak kompeten, jangan-jangan karena kita memang kurang jam terbang kita. Dan kita tidak bisa mengharapkan kita menjadi pakar dan menjadi expert dalam segala hal. Jadi pada prinsipnya yang kedua itu memerlukan jam terbang. Bapak Ibu terus mempraktekkannya. Jadi jangan khawatir. Saya sebagai dalam pelayanan counseling pastoral di jemaat, saya juga belajar terus. Ketika saya membantu sebuah gereja dalam pelayanan counseling keluarga, saya belajar terus dan untuk tiba menjadi seorang gembala yang dapat dipercaya dalam pelayanan konseling itu membutuhkan waktu. Jadi jangan merasa ini sebuah keterampilan yang instan didapat atau cepat didapat. Hal yang ketiga, yang paling mendasar dari keterampilan seorang konselor adalah mendengarkan. Sehebat apapun ilmu konseling, tetapi kalau tidak punya kemampuan mendengarkan, itu tidak ada gunanya.
Karena kata kunci yang paling mendasar dari semua keterampilan konseling dasar adalah mendengarkan. Dan itu harus dimiliki oleh gembala. Mendengarkan tidak sekedar mendengar, tapi kemudian mempersiapkan jawaban, hanya menjadikan informasi itu untuk senjata, tetapi mendengarkan berarti sungguh-sungguh mengerti apa yang disampaikan, kemudian mempertanyakan kembali apakah ini yang dimaksudkan, kemudian kita memberikan empati atau simpati kepada apa yang dia sampaikan, lalu mencoba memberikan suatu tanggapan, oh ini maksudnya, dan ini masalah pokoknya, dan seterusnya. Mendengarkan adalah sebuah seni yang harus dilatih oleh para gembala untuk pelayanan gembala. Karena kalau saya bicara, orang mengatakan dia ahli konseling, tapi dia tidak suka mendengarkan, saya sungguh meragukan kemampuan konselingnya. Dan saya tidak percaya, mungkin dia ahli dengan teori-teori konseling, tapi dia bukan seorang konselor yang baik. Karena seorang konselor, dia mendengarkan dan berempati mendengarkan. Karena pada dasarnya yang berikutnya, ketika selesai mendengarkan, ternyata dalam pelayanan konseling kita tidak membutuhkan, di dalam zaman milenial, suku digital atau jemaat-jemaat kita yang generasi milenial, sebenarnya mereka sudah punya pengetahuan tentang solusi yang mereka tahu. Ketika mereka mengalami masalah ini ada solusinya, tetapi kita tinggal membimbing solusi-solusi itu. Kita tidak perlu memiliki kehebatan dalam pengetahuan tentang problem solving, karena di dalam kita mendengarkan biasanya akan bertemu dengan beberapa solusi-solusi dan beberapa terapi tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan konseling. Jadi dengan kata lain, bahwa pelayanan konseling itu bukan sesuatu yang sangat sulit. Justru Bapak, Ibu, Saudara gembala kadang-kadang merasa minder hanya gara-gara tidak memiliki sertifikat atau keterampilan atau master di bidang konseling. Sebenarnya kita bisa melakukannya dengan mendengarkan dengan baik. Solusi-solusi itu akan muncul sendirinya dalam percakapan konseling, karena umumnya kaum milenial sudah punya solusi. Mereka tahu sebenarnya, tetapi mereka belum tiba kepada convince. Mereka belum diyakinkan bahwa itulah jawabannya. Dan kita menjadi pengarah, penuntun, coach, pelatih, mentor bagi mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bagi seorang pastoral counseling yang membedakan konselor-konselor, psikolog-psikolog adalah pendeta itu memiliki otoritas rohani, yaitu dengan berdoa. Maka jangan kita merasa minder karena kita merasa tidak memiliki kemampuan dalam counseling. Justru kita memiliki kelebihan, yaitu doa. Mungkin kata-kata kita tidak sempurna, mungkin apa yang kita nasihati tidak sehebat, mungkin argumennya tidak sedahsyat orang yang belajar psikologi, tetapi kuasa doa itu dahsyat sekali. Oleh sebab itu, para gembala mempersiapkan diri secara rohani dalam pelayanan konseling, memiliki otoritas dalam berbicara, dan ketika dia berdoa, dia percaya 2-3 orang berkumpul sehati sepakat meminta, Tuhan menjawab doanya. Jadi kuasa doa itu dahsyat sekali dan melebihi kehebatan daripada psikolog-psikolog, psikiater sekalipun, ataupun para konselor-konselor ternama, karena kita memiliki kuasa yang dari atas, yaitu kuasa doa itu sendiri. Yang terpenting, para gembala harus yakin dengan kuasa doa, karena kuasa doa itulah yang membuat pemulihan terjadi, pertolongan Tuhan nyata, dan akan ada solusi-solusi yang Tuhan berikan lewat cara berpikir kita dan tindakan-tindakan kita yang akan disertai. Jadi, kemudian
yang paling terakhir setelah doa adalah follow up selalu. Artinya, konselor yang adalah gembala, maka kita follow up. Dalam arti, kita menanyakannya, bagaimana perkembangannya. Dan mereka, umumnya, orang-orang yang kita layani, akan senang ketika ditanyakan kembali. Dia berkata, ini yang saya rindukan, seorang gembala yang peduli. Dan dia tidak berhenti untuk mendoakan saya, tetapi saya di follow up, saya ditanya, diperhatikan. Jadi minggu depan misalnya saudara ketemu di gereja, saudara bertanya, bagaimana? Adakah perkembangan? Kami terus doakan. Mungkin perkembangannya tidak ada, tapi berikan 1-2 kata pengharapan, kekuatan, dan kesabaran, mungkin seperti itu. Apa saja kata yang Tuhan izinkan untuk disampaikan. Kemudian mungkin ada sesi selanjutnya, tapi yang jelas penting sekali melakukan follow up. Nah, dengan cerita ini, saya yakin saudara-saudara tidak perlu minder lagi. Kalau gembala mengatakan, oh saya tidak kompeten dalam melakukan konseling. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan yang luar biasa. Tinggal menggali potensi itu. Jangan merasa minder tidak mampu melakukan konseling. Karena konseling adalah sebuah proses bagi gembala untuk melakukannya. Selamat mempraktekkan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Shalom.